Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Khairul umuri awsatuha wa sharrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pendengar yang budiman, apakah kita mampu membalas kebencian dengan kasih sayang? Di sini saya akan bercerita tentang salah seorang di antara tokoh besar dalam dunia kesucian adalah ia seorang Zunnun dari Mesir, disebut dengan namanya Zunnun al-Misri. Pernah pendengar kisah tentang Zunnun? Menjadi pelajaran yang amat berharga bagi kita. Kisah itu menjadi petunjuk bagi kita dalam mendekati Allah SWT. Di antara kisah-kisah yang dituturkan tentang Zunnun adalah satu kisah ketika ia berlayar bersama para santri dengan sebuah perahu di atas sungai Nil. Alkisah, pada suatu hari berlayarlah mereka di sungai Nil yang sedang berekreasi. Di sungai itu tidak hanya orang soleh saja seperti Zunnun dan para santrinya, tetapi juga orang-orang yang menggunakan rekreasi sebagai alat untuk melakukan kemaksiatan. Di tengah jalan mereka bertemulah dua kelompok perahu yang mempunyai ideologi yang berbeda itu. Pada perahu yang satu terdapat Zunnun, sang kiai bersama para santrinya. Mereka melantunkan zikir kepada Allah SWT. Pada perahu yang lain ada sekelompok anak muda yang memetik gitar, berhura-hura, berteriak-teriak, dan berperilaku yang menjengkelkan santri-santri Zunnun. Karena para santri percaya bahwa doa-doa Zunnun pasti diijabah oleh Allah, mereka meminta Zunnun untuk berdoa kepada Allah supaya perahu anak-anak muda itu ditenggelamkan ke dasar sungai Nil. Zunnun lalu mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan orang-orang itu kehidupan yang menyenangkan di dunia ini, beri juga mereka satu kehidupan yang menyenangkan di akhirat kelak." Santri-santri itu pun tercengang. Semula mereka berharap Zunnun akan mendoakan anak-anak muda yang ugal-ugalan itu agar ditenggelamkan Allah, karena anak-anak muda itu memandang kehidupan hanya kesenangan. Tapi aneh bin ajaib, Zunnun hanya berdoa seperti itu. Para santri terkejut mendengar doa Zunnun. Ketika perahu anak-anak muda itu mendekat, mereka melihat Zunnun ada di perahu itu. Mereka menyesal dan meminta maaf. Entah bagaimana, memang wajah Zunnun membawa mereka pada kesucian. Mereka merumukkan alat-alat musik mereka dan bertobat pada waktu itu juga. Zunnun memberikan pelajaran pada para santrinya. Kehidupan yang menyenangkan di akhirat kelak adalah bertobat di dunia ini. Dengan cara begitu, kalian dan mereka puas tanpa merugikan siapapun. Mungkin kita terbiasa untuk menaruh dendam kepada orang-orang yang di sekitar kita. Setelah kita menjalani kehidupan yang baik, kita jengkel pada orang-orang yang kita anggap buruk. Ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan jelek, kita berharap bahwa kita bisa membalas kejelekan itu dengan kejelekan lagi. Untuk itu, kita sering menutup-nutupinya dengan berkata, supaya ini jadi pelajaran bagi mereka. Kemudian Zunnun melanjutkan pengajarannya untuk membalas kejelekan yang dilakukan orang lain dengan kebaikan.
Bayangkanlah ketika kita berdoa supaya saingan kita hancur, agar musuh kita binasa, kita akan memperoleh satu manfaat saja, kepuasan hati karena kehancuran saingan kita. Tapi ketika kita berdoa, ya Allah, ubahlah kebencian musuh-musuhku menjadi kasih sayang, kita akan mendatangkan manfaat kepada semua orang, sama seperti doa Zunnun al-Misri ini. Para pendengar yang budiman, Zunnun al-Misri mengajari kita tradisi para nabi dan orang-orang soleh di masa dulu, membalas kejelekan dengan kebaikan. Jadilah kita seperti pohon mangga di tepi jalan yang dilempari orang dengan batu, tetapi ia mengirimkan buah yang telah ranum kepada si pelempar itu. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Karena di antara perbuatan baik yang sangat tinggi nilainya adalah membalas keburukan orang lain kepada kita dengan kebaikan. Ini bukanlah suatu hal yang mustahil, melainkan ajaran Allah yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT. Marilah kita berdoa agar kita menjadi hati yang selalu memaafkan dan mendoakan orang-orang yang kita benci agar dia kembali menjadi orang-orang yang baik. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.